Oke, udah muncul teman-teman tampilannya? Sudah, Sudah, Kak. Kak. Oke, sip ya. Oke teman-teman, sekarang di sini judulnya tuh sebetulnya menilai kualitas simpulan. Tapi sebelum itu, dibahas juga ya di soal-soalnya tuh ada pernyataan pasti benar, pasti salah, memperkuat, memperlemah, dan yang terakhir ini baru ditutup dengan 5 kualitas simpulan. Ini yang benar-benar baru sebetulnya. Ya, kalau pernyataan pasti benar, pasti salah, memperkuat, memperlemah sebetulnya itu di apa tuh namanya, di induktif juga udah pernah dibahas gitu. Cuman ini lebih dibanyakin aja soalnya biar lebih variatif, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk pernyataan pasti benar, pasti salah, memperkuat, memperlemah itu sebetulnya dia masih bagian dari induktif. Ya, jadi nggak perlu rumus ketika mengerjakannya. Nah, di sini kalian harus tahu titik kritisnya itu ada di mana. Ya, kalau untuk pernyataan pasti benar dan pernyataan pasti salah, ini yang harus teman-teman ingat ya. Pernyataannya harus ada di teks, teman-teman. Pernyataannya itu harus ada di teks, kayak gitu ya. Nah, terus di sini, kalau pernyataannya pasti benar, dia ada di teks dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teks. Biasanya sih hindari kalimat-kalimat yang bersifat mutlak ya, itu biasanya pengecohnya teman-teman. Ada kata selalu, pasti, harus, kayak gitu. Nah, lalu ada juga pernyataan pasti salah. Tadi informasinya ada di teks, tapi dia berlawanan. Di teks bilangnya mudah, tapi di pilihan bilangnya sulit. Nah, itu sesuatu yang berlawanan. Hati-hati terkecoh dengan pernyataan yang tidak ada di teks. Tidak ada bukan berarti salah. Tidak disebutkan bukan berarti salah. Ya, kalau tidak disebutkan atau tidak ada, kita nggak tahu kebenarannya. Benar atau salahnya kita nggak tahu. Kalau yang ditanya pasti salah, langsung aja, oh informasinya ada di teks, tapi berlawanan. Itu ya teman-teman kata kuncinya. Yuk kita lihat dulu ya. Nah teman-teman untuk nomor 1 sampai 3 ini yang ditanya adalah pernyataan pasti salah. Kayak gitu ya. Bentar. Nah untuk yang nomor 1 ini kakak dulu ya yang coba nyampein. Jadi di sini teman-teman, ceritanya katanya macan tutul adalah salah satu dari 4 kucing besar yang dikenal dengan sebutan harimau dahan karena kemampuannya memanjat. Macan tutul memiliki panjang tubuh antara 1 sampai 2 meter dengan bulu berwarna kuning kecoklatan dan bintik hitam. Macan tutul terdapat di benua Asia dan Afrika. Macan jenis ini memburu mangsa dengan berbagai ukuran. Oke, kita tandain dulu informasi-informasi yang pentingnya. Pernyataan pertama, semua hewan yang memakan mangsa berbagai ukuran adalah kucing besar. Tadi di kalimat terakhir diceritain ya, kalau macan tutul itu memburu mangsa berbagai ukuran dan macan tutul itu merupakan satu dari bagian kucing besar. Kayak gitu ya. Nah, sebetulnya itu disebutkan di soal, di teks maksudnya, disebutkan di teks ya. Kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya, berarti itu bukan ya, kita kan nyarinya yang pasti salah yang ada di teks tapi informasinya berlawanan. Jadi bukan ini teman-teman. Yang kedua, eee, hewan yang berwarna kuning kecoklatan pandai memanjat dahan. Oh tadi macan tutul tuh kan warnanya kuning kecoklatan ya. Nah ini, terus macan tutul juga pandai memanjat dahan, disebutin ya nih. Karena kemampuannya memanjat dahan, gitu ya ini. Oke, berarti di sini, sesuai juga sama informasinya, bukan ini jadinya. Pemburu menangkap macan tutul karena bulunya yang indah dan kuning kecoklatan. Ada nggak ngomongin pemburu di teks ya tadi teman-teman? Yo, ada ngomongin pemburu di teks ya? Tidak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Betul, kalau nggak ada bukan berarti salah, kita nggak tahu, ya udah kita skip aja, ya. Yang D, macan tutul adalah jenis kucing berukuran lebih dari 2 meter. Tadi di teks macan tutul ukurannya berapa sih? 1 sampai 2, Kak. Nah, ini berlawanan teman-teman. Kan bilangnya 1 sampai 2, berarti kan sampai 2 tuh maksimal 2 kan? Dia bilang lebih dari 2 gitu. Nah, berarti ini adalah informasi yang berlawanan. Ini ada kemungkinan dia salah, teman-teman. Terus kita cek lagi informasi yang lainnya, pandai memanjat dahan. Ada ya disebutin ya macan tutul itu pandai memanjat dahan.
karena kemampuan memanjat dahan tadi tuh ya. Nah, jadi ini ada informasi yang salahnya, tapi ada juga informasi yang benarnya, gitu. Kita coba lihat opsi E, teman-teman. Macan tutul yang terdapat di Eropa, tadi macan tutul itu banyaknya di Asia dan Afrika. Nah, ini maksud berlawanan tuh. Padahal diceritain di teks tuh macan tutul tuh banyaknya di Asia Afrika. Kenapa ini Eropa? Gitu ya. Lalu panjang tubuhnya lebih dari 2 meter, lagi-lagi macan tutul maksimal di 2 meter. Ini lebih dari 2 meter berarti ini berlawanan juga. Nah, jadi kalau opsi E ada 2 informasi yang berlawanan, jadi kita pilihnya yang E, gitu. Sebetulnya dia juga salah teman-teman, tapi ada opsi yang lebih lengkap. Kecuali kalau opsi E nggak ada, baru kita pilih yang D, kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 1 teman-teman? Jadi kalau misalkan yang pasti salah itu, semua opininya harus salah gitu, Kak, atau bagaimana, Kak? Oke, nggak harus semua ya, nggak harus semua kayak tadi kata Kakak, ini yang D sama E ini dia memberikan informasi yang salah. Nah, tapi kalau yang E itu ada 2 informasi yang salah, sedangkan kalau D itu cuma satu dari 2 informasi yang diberikan, gitu ya. Kenapa kita pilih yang E? Karena lebih lengkap. Kecuali kalau opsi E nggak ada, opsi D juga pasti salah, gitu ya. Jadi kalau opsi E nggak ada, baru D boleh dipilih. Tapi ini karena opsi E lebih lengkap, kita pilih yang lebih lengkap. Kayak gitu deh. Oke? Jadi harus ada informasi yang berlawanan. Gitu. D sama E kan ada tuh informasi yang berlawanan, tapi E yang lebih lengkapnya. Gimana? Iya, Kak, bisa dimengerti. Oke, sip. Yuk, teman-teman, sekarang nomor 2 masih ngomongin pernyataan pasti salah, ya. Sekarang, gantian ya, teman-teman baca dulu teksnya. Farah, silahkan dibaca dulu teksnya Farah, nomor 2. Popok bayi sekali pakai makin diminati karena lebih mudah digunakan, namun harganya relatif mahal dan dapat menyebabkan alergi. Popok bayi sekali pakai yang mengandung pewarna dan dapat mengakibatkan ruam pada kulit bayi. Orang tua disarankan untuk bayi agar kulit bayi sehat dan bayi merasa nyaman. Oke, sip Farah. Nah, teman-teman, silahkan kalian coba dulu di antara A sampai E, ada nggak yang memberikan informasi yang berlawanan? Tolong, kalau nggak ada di teks, jangan dipilih ya. Ini kan di teks nggak ngomongin ini, kayak gitu. Kalau nggak ngomongin, kita belum tahu dia benar apa salahnya. Oke, kalau udah ketemu, boleh disebutin opsi mana? Udah ada yang nemu? Yang mana, teman-teman? Yang C, Kak? Oke, satu suara C. Yang lainnya gimana? Yang C juga, Kak. C juga? Oke. Betul teman-teman ya. Popok bayi sekali pakai mudah digunakannya benar nih. Dan harganya murah, padahal harganya relatif mahal. Kak, ini ada informasi yang benarnya, tapi ini ada yang salahnya. Kok pilih yang itu? Karena opsi lain itu lebih tidak tepat gitu teman-teman ya. Contoh misalnya, yang ini nih teman-teman, yang mana yang kain nih. Ini kan gak ngomongin popok kain, jangan kita pilih. Kita belum tahu informasi tentang popok kain. Kita ditanyanya yang pasti-pasti aja. Yang pasti itu diceritain tapi berlawanan kalau pasti salah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Terus yang selanjutnya nomor 3. Ini masih ngomongin pernyataan pasti salah. Silahkan Maharani dibaca dulu teksnya. Buah durian banyak disukai masyarakat di negara X. Selain karena rasanya yang enak, kandungan gizinya juga tinggi. Namun, durian juga dapat memicu reaksi alergi pada orang dengan kondisi tertentu. Mengonsumsi durian terlalu banyak juga dapat menyebabkan mual dan muntah karena kandungan sulfur di dalamnya. Untuk itu, sebaiknya kita membatasi jumlah durian yang dikonsumsi. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Oke. Silahkan teman-teman, ini masih mudah juga teks ya. Coba dulu.
Ketemu teman-teman yang mana? Pasti salah ya. Ada informasi yang berlawanan. Siapa yang mau coba jawab dulu? Ayo, apa teman-teman kira-kira? Gimana? Yang mana teman-teman? Gak apa-apa dicoba dulu, nanti kakak jelasin. Yang D, Kak. Yang D, oke, Miska D. Yang lain silahkan. Satu suara nih, sama, sepakat D atau punya opsi lain. Oke. Sepakat, Dek? Coba kita bahas dulu yang D ya. Meskipun menyebabkan mual, benar ya, durian itu menyebabkan mual, konsumsi buah durian dapat melancarkan sistem pencernaan. Diceritain nggak tentang sistem pencernaan, teman-teman di sini? Apakah bisa melancarkan sistem pencernaan? Nggak ya? Nggak ada, teman-teman, informasi yang melancarkan sistem pencernaannya. Jadi kita nggak tahu dia benar atau salah. Ya, gitu. Bukan. Coba lagi. Yang E, Kak. Arisa yang E. Oke, betul teman-teman yang E ya. Konsumsi buah durian tidak akan menyebabkan masalah kesehatan. Tidak akan menyebabkan masalah kesehatan. Padahal menyebabkan. Apa masalah kesehatannya? Alergi, mual, muntah. Itu, betul ya, itu berlawanan. Kok nggak akan? Padahal kan diceritain. Ada tuh masalah kesehatan yang terjadi. Oke, itu ya teman-teman. Yuk, ada yang mau ditanyakan dulu untuk pernyataan pasti salah dari nomor 1 sampai 3. Kalau belum ada lanjut ya. Nah, sekarang teman-teman pernyataan pasti benar. Sama, informasinya harus ada di teks. Nah, teman-teman kalau pernyataan pasti benar itu kita kayak harus ngerem. Ngerem tuh apa? Kita jangan terlalu berlebihan. Jadi kalau ada statement atau ada kalimat, itu jangan sampai teman-teman tambahkan atau kurangi maknanya. Gitu ya. Jadi jangan sampai opini kita tuh masuk ke dalam teks itu, ya udah sampaikan sesuai apa yang ada di teks aja. Jangan pernah menambahkan opini dari kita. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, coba kita lihat dulu. Di sini katanya diet yang sudah menjadi gaya hidup banyak orang terbukti dapat menurunkan berat badan dan menyehatkan tubuh. Oke, katanya diet itu bisa menurunkan berat badan dan menyehatkan tubuh ya. Menurunkan berat badan dan menyehatkan tubuh. Tidak banyak diketahui bahwa diet juga memberikan efek positif pada daya ingat. Oke, jadi di kalimat-kalimat awal dia menceritakan apa tuh namanya sisi positifnya diet ya, selain ke berat badan, menyehatkan tubuh sama daya ingat. Namun demikian diet juga dapat menyebabkan seorang sering merasa lemah dan pusing. Oke, itu ada sisi negatifnya dari diet. Yang pertama, yang A, tidak ada dampak negatif, padahal ada dampak negatifnya, lemah dan pusing. Tapi kan Kak, itu ada kalimat lanjutannya, jika dilakukan dalam pengawasan dokter. Lagi-lagi, pernyataan benar salah harus ada di teks. Di teks gak ngomongin pernyataan dokter, ya. Pengawasan dokter tuh gak ada sama sekali. Berarti yang ini salah, teman-teman. Gitu ya. Yang B, beberapa orang dewasa mampu menjalani diet lebih sehat dari remaja. Lebih dari remaja, berarti membandingkan. Apakah di sini membandingkan dewasa sama remaja? Bandingin nggak teman-teman? Enggak ya, nggak ada sama sekali ya. Udah, berarti salah. Yang C, daya ingat orang yang melakukan diet secara berlebihan dapat meningkat. Nah ini kata kakak, kita jangan sampai menambahkan atau mengurangi. Dia cuma bilang kan kalau diet itu memberikan efek positif pada daya ingat. Dia nggak nyeritain dietnya harus gimana, harus berlebihan kah atau biasa aja. Ini karena ada kata berlebihan jadi salah. Gitu. Kecuali daya ingat orang yang melakukan diet dapat meningkat itu benar, teman-teman. Tapi ini ada kata berlebihannya yang jadi salah itu. Oke.
Terus yang D, tidak semua orang yang melakukan diet sering merasa lemah dan pusing. Tadi di kalimat terakhir, diet juga dapat menyebabkan seorang sering merasa lemah dan pusing. Misalnya ada 100 orang yang diet, apakah 100-100-nya akan lemah dan pusing, teman-teman? Kira-kira? Iya atau tidak? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Nah, tidak kan? Intinya ada beberapa atau seorang gitu ya. Oke, berarti pernyataan D benar atau enggak? Tidak semua orang yang melakukan diet sering merasa lemah dan pusing. Ayo, jadi pernyataan 4 benar ya, sesuai teks ya. Oke, kita tahan dulu. Takut ada yang lebih benar nih. Nih, benar pernyataannya yang 5, yang E. Orang yang menjalani gaya hidup sehat mengalami perubahan pada kondisi fisik yang mungkin maksud dia gaya hidup sehat itu diet ya. Orang yang menjalani diet mengalami perubahan pada kondisi fisik. Kan tadi bilang diet itu menurunkan berat badan dan menyehatkan tubuh. Enggak secara spesifik disebutin perubahan fisik ya. Kayak gitu. Berarti ini juga kurang tepat. Oke, jadi jawabannya yang D, teman-teman. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Lanjut dulu ya. Masih yang tentang pasti benar. Oke, ini sekarang gantian kalian yang nyoba ya. Arisa, dibaca dulu teksnya. Kendaraan ojek online makin menjamur akhir-akhir ini karena dirasakan lebih murah dalam memberikan tarif. Selain itu, respons yang cepat membuat perjalanan menjadi lebih singkat dan waktu perjalanan dapat diprediksi. Akan tetapi, banyaknya kendaraan ojek online menimbulkan kepadatan di jalan raya sehingga kemacetan tidak dapat dihindari. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Oke, sip teman-teman itu ya. Ngomongin ojek online tuh sisi positifnya apa, terus ada juga yang menimbulkan apa dari ojek online ya. Silahkan dicari dulu kira-kira yang mana. Oke, udah ketemu yang mana? Yuk teman-teman, ketemu yang mana jawabannya? Yang bukan, Kak. Kaila E. Yuk, teman-teman yang lain gimana? Sepakat E atau punya opsi lain? Saya juga Kak. Oke, Miska E juga ya. Oke, benar teman-teman E jawabannya. Beberapa permasalahan lalu lintas terjadi karena menjamurnya kendaraan ojek online. Dari kalimat terakhir ya. Nih, banyak tuh sama aja menjamurnya ya, ojek online menimbulkan kepadatan sehingga kemacetan tidak dapat dihindari. Jadi permasalahan lalu lintasnya itu kemacetan. Nah, teman-teman jangan pernah beranggapan seperti ini. Jangan nih. Kak, ini kan beberapa. Berarti banyak dong Kak masalahnya, padahal di teks cuma nyeritain kemacetan aja masalah lalu lintasnya. Nah, kalian udah belajar kuantor. Beberapa itu kan maksudnya sama aja kayak ada. Ya, minimal ada satu aja udah bisa disebut beberapa. Jadi ada nih permasalahan lalu lintas tuh kalau menjamurnya ojek online apa? Yaitu kemacetan gitu ya. Jadi jangan mengartikan kan beberapa tuh berarti lebih dari satu dong Kak gitu. Jangan seperti itu ya. Betul teman-teman yang ada opsi lain nggak yang yang meragukan? Kalian hati-hati terkecoh dengan yang ini nih teman-teman, mana ya? Nih, moda transportasi lain memberikan tarif lebih mahal dibandingkan ojek online. Itu, karena kan tadi kalimatnya di sini gini teman-teman ya. Dirasakan lebih murah. Oke. Nah,
Jadi, yang C tuh kurang tepatnya tuh kenapa teman-teman? Ya dia mungkin aja sih benar, mungkin karena kan ojek online lebih murah, berarti yang lainnya lebih mahal, mungkin itu, bukan sesuatu yang pasti. Kenapa bukan sesuatu yang pasti? Karena ada kata dirasakan. Dirasakan itu kan suatu opini ya, ibaratnya bukan berdasarkan data, kecuali kalau ada data, "Oh bis tuh harganya segini, kalau ojek online segini." Itu kan masih opini dari beberapa orang. Bisa jadi nganggap ojek online lebih murah, tapi bisa juga enggak, itu ya. Jadi itu enggak valid ibaratnya, bukan yang pasti, tapi masih kemungkinan. Terus juga yang C itu fokusnya di moda transportasi lain, bukan fokus ke ojek online-nya. Padahal di cerita ini kita fokusnya ke ojek online-nya, ya. Itu salahnya. Yuk, ada lagi teman-teman? Jadi untuk 4 sama 5, ada yang mau ditanyakan dulu untuk pernyataan pasti benar? Tidak ada, Kak. Kalau enggak, oke, kalau enggak ada lanjut ya. Nah, sekarang kita ganti bahasan, teman-teman. Kita masuk ke pernyataan memperlemah sama memperkuat. Ini, tolong banget diingat-ingat sama kalian ya. Bedanya pernyataan memperkuat memperlemah dengan pasti benar itu adalah dari segi keberadaan teks informasinya. Jadi, kalau pernyataan memperkuat atau memperlemah boleh gak ada di teks, teman-teman. Itu boleh banget gak ada di teks. Kalau pernyataan benar salah, simpulan itu harus ada di teks. Justru pernyataan memperlemah, memperkuat itu nggak ada di teks biasanya. Tapi dia berhubungan, teman-teman. Ya, masih ada nyambung-nyambungnya sama si teks. Nah, berhubungannya pun nanti akan ada 2 arah, bisa berhubungan, positif ya atau sejalan, berarti dia memperkuat, atau berhubungannya justru dia berlawanan atau bertolak belakang. Nah, justru itu memperlemah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau, "Kak, ini kan nggak ada di teks," nggak apa-apa, justru nggak apa-apa banget gitu ya kalau pernyataan memperlemah atau memperkuat, gitu. Oke, kita lihat ya. Nah, terus juga teman-teman di sini, kalau kita lihat ya. Nah, teman-teman tuh biasanya ditanya itu adalah pernyataan memperkuat atau memperlemah dari suatu argumen. Jadi ada argumen, nanti kita cari nih, opsi mana yang bisa memperlemah atau memperkuat si argumen itu. Nah, tipe soal itu beda-beda teman-teman. Ada yang argumennya udah ditulisin di soal, ada yang harus kita cari di teks. Contoh untuk nomor 6, manakah informasi berikut yang dapat memperkuat pernyataan berikut? Nah, ini. Kalau pernyataannya udah ditulisin, teman-teman nggak baca kalimat pun nih, nggak baca teks ini, itu teman-teman bisa jawab. Kayak gitu ya. Nah, karena argumennya udah ditulisin di soal, kecuali kalau bentuk soalnya kayak nomor 8. Nah, ini nih, berikut yang akan memperlemah pendapat dokter. Emang dokter bilang apa? Baru cari di dalam paragraf. Ya, kayak gitu. Jadi kalau udah ada argumen atau pendapat, gak usah dibaca lagi paragrafnya, buang-buang waktu teman-teman. Gitu ya. Oke, jadi nomor 6 ini katanya yang ditanya, manakah informasi berikut yang dapat memperkuat, berarti memperkuat itu mendukung, sesuai ya, memperkuat pernyataan mahalnya harga kayu jati tidak menurunkan permintaan kayu jati. Jadi maksudnya apa? Walaupun harganya mahal, kayu jati itu tetap laku-laku aja. Karena tidak menurunkan permintaan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, yang opsi A dulu, kayu jati adalah salah satu komoditas penting bagi negara. Nah, penting ada nggak hubungannya sama harga mahal, sama permintaannya tidak turun? Sebetulnya itu masih terlalu jauh, teman-teman. Kalau kayu jati komoditas penting bagi negara, nanti hubungannya sama ekspor-impor. Misalnya kayu jati banyak diekspor ke luar negeri. Nah, berarti kan itu penting bagi negara ya. Ini terlalu jauh hubungannya, jadi bukan ini. Nah, lalu yang B, mebel berbahan kayu jati yang dibuat pengrajin selalu habis terjual. Nah, ini yang memperkuat teman-teman. Oke, memperkuatnya gimana? Nih, kalau bahannya dari kayu jati, dia habis terjual.
Kan tadi dia bilang walaupun mahal tidak menurunkan permintaan. Jadi walaupun mahal tetap aja banyak yang beli. Buktinya apa banyak yang beli itu? Selalu habis terjual. Itu teman-teman. Jadi yang B lah yang memperkuat gitu. Yuk ada pertanyaan dulu. Jelas teman-teman atau kakak jelasinnya kecepatan? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Biasanya sih teman-teman pernyataan yang memperlemah tuh lebih gampang dicarinya ya. Nah, ini sekarang yang memperlemah. Kalau memperlemah tuh gampangnya gini aja, yang mematahkan argumen. Ya, misal ada teman kalian bilang misalnya ya, misalnya bilangnya apa ya, matematika itu gampang, misalnya kayak gitu. Terus ada teman kalian yang jawab, gampang dari mana? Buktinya nilai-nilai ujiannya pada di bawah rata-rata. Nah, itu kan berarti mematahkan argumennya. Kayak gitu ya. Oke, jadi di sini teman-teman yang memperlemah itu tadi kata kakak clue-nya cari cari kalimat yang bisa mematahkan si argumen tersebut. Di sini pernyataannya katanya kayu jati merupakan kayu jenis pertukangan yang sangat mudah diolah. Dia bilang kayu jati mudah diolah, ya sangat mudah diolah, gitu. Coba teman-teman cari dulu, kira-kira ada di opsi mana nih yang memperlemah? Yang A bukan, Kak. Yang A, bener yang A ya. Pengrajin kayu jati banyak yang merugi karena tingkat kegagalan saat mengolah kayu jati menjadi mebel tinggi. Kalau kegagalannya tinggi, ya masa dia mudah diolah? Sulit dong harusnya. Iya, itu berlawanan. Mudah diolah, tapi kok gagal? Ya aneh kan? Iya betul. Itu yang memperlemah. Nah, kalau yang lain misalnya ini teman-teman, makin tua umurnya kayu jati makin mudah dipotong, mudah diolah, itu kan sepakat, berarti itu mendukung, kayak gitu ya. Oke, betul jawabannya yang A, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Selanjutnya ini yang nomor 8. Di sini tadi kata kakak nomor 8 ini nggak ada argumennya, harus kita cari di dalam teks ya. Oke, jadi di sini katanya, manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah pendapat dokter? Emang dokter bilang apa sih, teman-teman? Coba, apa sih kalimat yang dibilang dokter? Boleh dibacain dokter bilang apa, teman-teman? Ayo, dokternya bilang apa? Dokter menyebutkan saat ini banyak masyarakat yang Ya. mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi sebagai pemicu serangan jantung. Oke, betul Kaila ya, itu ya. Nah, betul teman-teman. Jadi dokternya bilang ini. Jadi kalian cari kalimat yang mematahkan argumen dokter. Dokternya bilangnya itu tuh. Ya. Oke, mau dicoba dulu silahkan. Yuk, udah ketemu yang mana? Ayo, teman-teman. Yang mana nih? Dokternya bilang katanya saat ini banyak masyarakat yang mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi sebagai pemicu serangan jantung. Ya. Yang D bukan, Kak. Oke. Kaila yang D, yang lain? Sepakat yang D atau punya opsi lain? Benar ya teman-teman yang D ya, produk makanan yang sehat saat ini digemari masyarakat. Lah, masa bilang masyarakat saat ini gemar yang sehat, padahal dokter bilang banyak masyarakat mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi. Kolesterol tinggi kan contoh makanan tidak sehat ya. Gitu. Jadi dokter tuh intinya bilang
masyarakat sekarang tuh lebih suka makanan yang nggak sehat gitu. Padahal di teks bilangnya, padahal di pilihan dia bilangnya apa tuh, makanan sehat digemari, kan berlawanan ya sama apa yang dibilang sama dokter, gitu. Oke, teman-teman. Nah, ada yang terkecoh nggak sama opsi lain? Coba, kira-kira. Soalnya ada opsi lain yang benar gitu. Dia juga benar memperlemah, tapi gitu. Coba, ada yang terkecoh sama opsi lain? Coba teman-teman lihat opsi A. Penyakit jantung bukan merupakan penyakit yang paling membahayakan. Oke. Nah, padahal di kalimat pertama dia bilang, tingkat kematian yang disebabkan serangan jantung makin meningkat. Banyak yang meninggal loh karena jantung. Masa dibilang tidak membahayakan atau bukan merupakan penyakit yang paling membahayakan? Gimana teman-teman? Kenapa bukan yang A? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu kenapa bukan yang A, teman-teman? Padahal yang A juga bisa loh dia berlawanan. Ada yang tahu gak kenapa bukan yang A jawabannya? Ayo, boleh berpendapat. Gak usah takut salah, teman-teman. Yuk, kenapa bukan yang A gitu? Oke, teman-teman. Nah, jadi kenapa bukan yang A? Kenapa? Kenapa Radiatan? Kalau karenanya itu bukan Kenapa? Suaranya kurang jelas. Coba. Kenapa bukan yang A? Ayo, nggak apa-apa Radiatan, sok. Sampaiin aja. mungkin karena statement itu bukan masuk ke pendapat dokter. Iya, bener. Kan yang ditanyakan yang memperlemah pendapat dokter. Kalimat atas mah bukan pendapat dokter. Iya, betul. Karena yang diminta yang memperlemah pendapat dokter. Kecuali kalau soalnya yang memperlemah isi teks di atas. Gitu ya. Betul, itu. Sip. Benar ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Sekarang masih memperlemah ya. Sekarang bagian yang memperkuat. Ini nomor 9 dulu. Yuk. Silahkan dibaca teksnya dulu, Desvita. Menteri Energi Negeri Y menyatakan bahwa angka penggunaan mobil listrik meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu, karena diterapkannya program intensif keringanan pajak bagi pengguna mobil listrik. Manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar akan memperkuat argumen Menteri Energi di atas? Oke, sip ya. Jadi itu semuanya kalimatnya kalimat dari si menterinya ya. Nah, teman-teman kakak mau nanya nih. Kalau ada kata meningkat, tahun ini tuh meningkat penggunaan mobil listrik dibandingkan tahun lalu, berarti tahun lalu udah ada yang beli mobil listrik belum? Tahun ini yang pakai mobil listrik meningkat dibandingkan tahun lalu. Jadi tahun lalu udah ada yang beli mobil listrik belum? Sudah. Sudah ada, Kak. Iya, udah ya. Udah, itu yang harus teman-teman ingat. Jadi tahun lalu udah ada yang beli, cuman tahun ini yang belinya lebih banyak. Ya, yang menggunakan mobil listrik. Oke, sip, betul ya. Oke. Jadi yang A, belum pernah ada program insentif keringanan pajak bagi pengguna mobil listrik sebelumnya. Nah, orang itu beli mobil listrik gara-gara dapat insentif. Tahun sebelumnya udah ada yang beli, berarti tahun sebelumnya sudah ada juga program insentif, teman-teman. Ya, jadi kalau di sini bilangnya belum pernah ada program insentif itu kurang tepat. Toh tahun sebelumnya udah ada yang beli juga. Berarti udah ada tuh si program itu. Terus kenapa kok tahun ini meningkat jumlahnya 2 kali lipat? Bisa jadi insentifnya lebih gede gitu ya. Oke. Jadi makin menarik minat masyarakat untuk beli.
Yang B, kenaikan kenaikan pengguna mobil di negara Y tidak hanya terjadi pada penggunaan mobil listrik. Ini fokusnya ngomongin mobil listrik aja ya. Sama program insentifnya nggak ngomongin penggunaan mobil secara umum. Yang C, keberhasilan program insentif keringanan pajak sudah dilihat dari tahun sebelumnya. Nah ini, ya kayak tadi, karena tahun sebelumnya udah ada yang beli, berarti programnya sudah dilihat dari tahun sebelumnya. Kayak gitu, oke? Nah, ini ada kemungkinan benar ya. Yang D, harga jual mobil listrik masih belum terjangkau. Kalau belum terjangkau, nggak mungkin itunya meningkat ya, penggunanya kurang tepat juga. Yang E, program insentif keringanan pajak bagi pengguna mobil menjadi program unggulan Menteri Energi. Emang kalau unggulan kan harusnya lebih dari satu program. Padahal di sini cuma nyeritain satu program yaitu intensif. Apa sih kok intensif? Insentif ya. Intensif mah itu, intensif TK, insentif maksudnya, insentif. Nah, gitu. Jadi di sini enggak, kalau unggulan harusnya lebih dari satu program. Enggak, gitu. Jadi jawabannya adalah C, ya. Jadi kalau unggulan itu kan berarti dari banyak, terus ada satu yang lebih baik, gitu. Itu namanya unggulan, itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi tadi kata kuncinya ada kata meningkat, berarti tahun sebelumnya pun sudah, sudah ada, gitu. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman? Kalau belum kita lanjut ya. Teman-teman yang nomor 10 boleh dicoba sendiri dulu ya. Kakak pengen ngambil minum dulu teman-teman. Lanjutin lagi ya. Coba, tadi kakak minta kalian nyoba. Sebelum kakak jelasin, ada yang mau coba dulu jawabannya yang mana? Ayo teman-teman. Ada yang mau nyoba dulu?
Yang mana nomor 10 jawabannya? Sebelum kakak bahas, nggak apa-apa, coba dulu aja. Menurut kalian yang mana? Yuk. Caira, menurut kamu yang mana? Radiatan? Marwah, menurut kamu yang mana? Yang C bukan, Kak? C, oke. Marwah apa? Tadi yang C radiatan atau Marwah nih? Radiatan. Radiatan ya? Oke, Marwah yang mana menurut kamu? Yuk, punya opsi lain atau sama juga C, teman-teman? Coba kita bahas ya. Nih, teman-teman, jadi ceritanya gini. Katanya kantor perdagangan, ini yang memperkuat ya, memperkuat berita dari kantor perdagangan. Emang kantor perdagangannya bilang apa? Katanya gini, kantor perdagangan daerah X memberitahukan bahwa permintaan terhadap kunyit dalam triwulan terakhir meningkat cukup tajam. Sampai sini dulu teman-teman. Permintaan terhadap kunyit dalam triwulan terakhir meningkat cukup tajam. Oke. Nah, berarti tahun sebelumnya, bukan tahun ya, triwulan sebelumnya ada permintaan terhadap kunyit nggak? Sudah ada permintaan terhadap kunyit? Sudah, Kak. Sudah, karena ada kata meningkat ya, betul. Nah, karena kenapa kok permintaannya bisa meningkat? Karena banyak masyarakat yang mulai, nih kata penting juga di sini, mulai kreatif dalam membuat minuman herbal untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi, triwulan ini tuh masyarakatnya baru mulai kreatif buat bikin minuman herbal. Kalau apa atau gampangnya baru pada bisa bikin minuman herbal. Jadi triwulan ini masyarakatnya baru mulai. Mulai itu berarti baru pada bisa. Triwulan sebelumnya ya berarti belum ada yang bisa atau yang kreatif bikin minuman herbal. Karena ini baru mulai, teman-teman. Baru mulai kreatif. Beda ya, kalau meningkat tahun sebelumnya udah ada. Gitu, ini baru mulai. Jadi opsi C kurang tepat. Jumlah pembuat minuman herbal pada triwulan ini lebih banyak dibandingkan triwulan lalu. Lebih banyak gimana? Orang mereka baru mau mulai sekarang, baru pada mulai kreatif. Jadi bukan, ya. Yang C kurang tepat. Coba setelah kakak jelaskan, kira-kira ada opsi lain yang lebih tepat yang mana? Tadi si permintaan kunyitnya aja meningkat cukup tajam. Di saat si masyarakatnya baru mulai kreatif. Gimana lagi nih ke depannya kalau masyarakatnya sudah kreatif gitu, teman-teman? Yo, Kak. iya, Syifa yang E. Produksi komunitas kunyit pada daerah X setiap periode selalu meningkat. Tadi ya kata kakak, baru mulai aja jumlahnya udah meningkat, permintaan terhadap kunyit, apalagi nanti kalau masyarakatnya sudah pada terbiasa bikin minuman herbal, pasti permintaannya naik terus. Oke, selalu meningkat ya. Tuh, yang E. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, kalau tadi kita ngomongin memperlemah, memperkuat. Kalau ini memperlemah sama tidak memperlemah. Beda-beda tipis sebetulnya pemahamannya ya. Kalau memperlemah itu cari informasi yang berlawanan. Nah, kalau yang memperlemahnya sih sama. Tapi di opsi tidak memperlemah ini nih yang jangkauannya akan lebih luas. Tidak memperlemah itu bisa diartikan mendukung atau boleh diartikan juga netral. Jadi tidak memperlemah itu jangkauannya luas. Kalau ada pernyataan mendukung, masukin tidak memperlemah. Kalau ada pernyataannya netral-netral aja kayaknya enggak mendukung enggak, memperlemah enggak deh, enggak ada hubungannya deh. Nah, itu juga masukinlah ke tidak memperlemah. Ya, jadi tidak memperlemah tuh jangkauannya luas. Jadi yang udah pasti-pasti aja memperlemah tuh ada statement yang berlawanan. Kalau enggak ada statement yang tidak berlawanan, masukinlah ke tidak memperlemah. Seperti itu, teman-teman. Oke? Lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Boleh dibaca dulu teksnya. Nur Apriliani. Yuk, dibaca dulu teksnya.
Penggunaan kompor listrik pada masyarakat saat ini meningkat. Pakar energi menyebutkan bahwa pemanfaatan kompor listrik dapat menghemat energi bahan bakar minyak secara signifikan. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat pakar energi tersebut? Oke, sip. Nah, itu ya kata-kata pentingnya penggunaan kompor listrik yang meningkat. Terus katanya kalau memanfaatkan kompor listrik bisa menghemat bahan bakar minyak secara signifikan. Oke, yang pertama dulu, harga kompor listrik makin tinggi karena kompor listrik banyak dicari masyarakat. Teman-teman, secara hukum ekonomi kan tadi yang make kompor listrik makin banyak ya. Harga akan gimana nih? Kalau banyak yang make, harga akan naik apa jadi turun? Tinggi atau rendah harganya jadinya? Lebih rendah. Lebih rendah? Sepakat teman-teman? Kalau banyak yang beli, coba kalau permintaan naik, banyak yang pengen barang itu, secara ekonomi harganya akan jadi mahal. Ya, justru harga turun itu atau harga rendah itu karena orang-orang pada nggak mau beli. Biasanya gitu. Oke, itu secara hukum ekonomi ya. Jadi karena banyak yang make, pasti harganya jadi naik, teman-teman. Jadi pernyataan pertama itu tidak memperlemah. Kenapa? Kan karena tadi kompor listrik banyak yang make nih, penggunaannya meningkat. Makanya wajar kalau harganya jadi naik gitu ya. Tidak memperlemah. Lanjut yang kedua, teman-teman. Pemanfaatan kompor listrik masih mengandalkan bahan bakar batu bara sebagai sumber energinya. Oke, kalian nih misal di rumah ada kompor listrik, kan namanya kompor listrik harus dicolokin atau harus dihubungkan ke sumber listrik ya, gitu. Oke, entah itu ke stop kontak ataupun apa ya colokan yang ada di rumah kalian. Nah, teman-teman, kita di rumah itu listriknya dari PLN. Tahu PLN sumber listriknya dari mana? Sumber energi listriknya paling banyak didapatkan dari PLN dapat sumber listrik dari mana sih, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, PLN dapat sumber listrik dari mana? Kan pembangkit listrik itu ada tenaga air, tenaga angin ya, bisa dari air bisa, dari angin bisa, tapi yang paling banyak dari mana coba? Ayo, atau kalau teman-teman pernah ada yang nonton di YouTube tentang Sexy Killer, yang film apa tuh namanya, dokumenter, sumber listrik negara kita paling besar dihasilkan dari batu bara, teman-teman, ya. Kayak gitu, di Kalimantan banyaknya, atau juga di Jawa ada ya di daerah Batang. Itu sumber-sumber listrik, apa tuh, dihasilkannya dari batu bara. Jadi pemanfaatan kompor listrik masih mengandalkan bahan bakar batu bara, ya benar, karena sumber listriknya kan dari batu bara, berarti ini tidak memperlemah, itu ya. Nah, terus yang ketiga, pemerintah masih menggunakan pembangkit listrik berbahan fosil. Emang pembangkit listrik bahan fosil itu maksudnya apa sih? Batu bara dan minyak bumi. Apakah pemerintah masih menggunakan pembangkit listrik batu bara gitu ya? Ya masih, kayak gitu ya. Tadi karena yang namanya kompor listrik juga nggak bisa tiba-tiba dapat listriknya dari mana gitu, dari bahan bakar fosil. Nah, berarti ini pun tidak memperlemah, teman-teman. Terus yang keempat, survei menunjukkan bahwa konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat sebanyak tahun lalu. Coba menurut teman-teman ini memperlemah apa tidak? Ini ngomongin minyak ya, ini bukan batu bara, konsumsi bahan bakar minyak ini. Jadi sebanyak tahun lalu konsumsinya. Penggunaannya masih sebanyak tahun lalu. Sepakat nggak? Ayo teman-teman, sepakat nggak? Ayo, gimana? Apakah benar konsumsi bahan bakar minyak itu sebanyak tahun lalu? Lihat dari kalimat terakhir, teman-teman, ada clue-nya. Ayo, sok berpendapat. Kakak kasih clue tuh, ada dari kalimat terakhir.
Gimana teman-teman? Menurut teman-teman memperlemah atau tidak ini? Kayaknya enggak memperlemah deh, Kak. Gimana? Kaila, tidak memperlemah? Iya, kayaknya. Oke. Kenapa? Tadi kata kakak coba lihat kalimat terakhir dulu tuh. Kan katanya berarti dia bilang konsumsi bahan bakar minyak itu sebanyak tahun lalu. Berarti sama aja ya kayak tahun lalu jumlah konsumsinya. Di kalimat terakhir, kompor listrik dapat menghemat energi bahan bakar minyak secara signifikan. Jadi gara-gara banyak orang yang pakai kompor listrik, sehingga konsumsi minyaknya bisa berkurang. Atau menghemat tuh berkurang ya. Menghemat secara signifikan. Gitu. Jadi dia berlawanan sama statement 4. Ya, kalau statement 4 bilangnya survei bahan bakar minyaknya memperlemah gitu ya sebanyak tahun lalu padahal harusnya lebih hemat. Lebih hemat berarti lebih rendah, teman-teman. Oke. Sip. Satu lagi, banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan kompor listrik. Gimana? Memperlemah atau tidak? Memperlemah, Kak. Memperlemahnya kenapa, Syifa? Dari kalimat yang mana memperlemahnya? Oke, betul memperlemah ya. Nih teman-teman, kan di cerita awal kalau penggunaan kompor listrik meningkat, berarti banyak yang make. Kalau masyarakat kita belum pada paham, nggak mau dong pada pakai, ini buktinya banyak loh yang make, berarti udah pada paham. Gitu, oke? Ada pertanyaan dulu untuk nomor 11. Kalau masih bingung, tanyain aja ya. Lanjut teman-teman. Lanjut, Kak. Oke, yuk. Nah, untuk nomor 12 ini teksnya agak berat nih. Kalau teman-teman yang IPS, ini bisa lebih mudah ya. Teman-teman, ini definisi angkatan kerja dulu ya. Oke, kita coba baca dulu. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja dalam kurung 15 tahun atau lebih. Yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sampai titik dulu, itu adalah definisi dari angkatan kerja. Jangan pernah teman-teman memahaminya angkatan kerja itu jumlah orang yang bekerja. Bukan ya. Bukan itu teman-teman. Jadi angkatan kerja ini patokannya dari umur. Tuh. Ya, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang usianya 15 tahun ke atas. Mau lagi nganggur, mau lagi kerja, ya. Mau lagi nyari kerjaan, mau pernah punya kerja tapi sekarang enggak. Itu namanya angkatan kerja. Jadi yang jadi patokan adalah usia 15 tahun ke atas. Kalian, kalau usianya udah 15 tahun ke atas, tapi belum kerja, lagi sekolah, tetap disebut sebagai angkatan kerja. Paham definisi angkatan kerja, teman-teman? Paham, Kak. Oke, sip. Lanjut. Sekarang, secara data, nah itu tadi definisi dulu ya. Nah, baru data bilang apa? Data BPS menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja laki-laki 1,5 kali lebih tinggi dari perempuan. Jadi angkatan kerja itu lebih banyaknya laki-laki jumlahnya ya. Nah, artinya apa? Penduduk usia 15 tahun ke atas pasti lebih banyak laki-laki. Karena angkatan kerjanya lebih banyak laki-laki. Artinya apa? Yang bekerja pasti lebih banyak laki-laki. Karena secara jumlah angkatan kerja lebih banyak laki-laki. Yang nganggur pun pasti lebih banyak laki-laki. Karena secara jumlah laki-laki lebih banyak gitu. Jadi jangan teman-teman artikan, oh kalau yang kerjanya lebih banyak berarti nganggurnya lebih sedikit dong. Jangan kayak gitu karena ini kan secara jumlah laki-laki lebih banyak gitu ya. Kakak contohin pakai angka. Misal teman-teman angkatan kerja perempuan ya, misalnya angkatan kerja perempuan 10 orang. Ini kakak ambil angka kecil aja ya biar gampang. Nah, sedangkan laki-laki 1,5 kali lebih banyak. 1,5 kali dari 10 berapa teman-teman? Yuk, 1,5 kali dari 10 tinggal 15, dikali. Kak. Iya, betul 15. Nah, misal dari 10 orang ini
ya. Laki-laki dulu. Dari laki-laki 10 orangnya kerja. 5-nya nganggur, ya. Nganggur. Nah, perempuan dari 10, 7 orangnya kerja. 3-nya nganggur. Nah, teman-teman di sini kelihatan kan, dari segi angkatan kerja, dari segi jumlah laki-laki lebih banyak. Yang kerja pun lebih banyak laki-laki. Yang nganggur pun lebih banyak. Gitu. Jangan, Kak kan kerjanya lebih banyak, berarti nganggurnya lebih sedikit. Ya enggak, karena jumlahnya aja banyak gitu. Yang kerja banyak, yang nganggur juga banyak. Tetap kan ini yang nganggur lebih tinggi ini si laki-laki daripada perempuan. Gitu. Oke? Itu ya penjelasannya. Jadi, informasi yang pertama, jumlah pengangguran laki-laki lebih tinggi daripada perempuan memperlemah apa tidak? Ayo, pengangguran laki-laki lebih tinggi daripada perempuan memperlemah apa tidak? Tidak. Tidak. Oke, sip. Lanjut ya. Yang kedua, penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas lebih tinggi daripada perempuan. Memperlemah apa tidak? Lebih banyakkan laki-laki yang 15 tahun ke atas? Ayo, memperlemah apa tidak, teman-teman? Tidak memperlemah. Tidak juga ya, kan angkatan kerja 15 tahun ke atas tuh, oke? Penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang memilih tidak bekerja lebih banyak dari laki-laki. Memilih tidak bekerja sama aja definisi dari angkatan kerja, teman-teman. Ya, kan patokannya umurnya aja. Berarti sama aja kalau kita artikan perempuan, angkatan kerjanya lebih banyak daripada laki-laki. Benar atau salah? Memperlemah atau tidak? Memperlemah. Iya, kan harusnya banyaknya laki-laki ya, bukan perempuan memperlemah. Oke, sip. Yang keempat, dalam sebuah industri, pekerja laki-laki lebih banyak dari perempuan. Memperlemah atau tidak? Jadi lebih banyak nih, laki-laki itu yang kerja daripada perempuan. Memperlemah apa tidak? Ayo. Tidak memperlemah. Gimana? Iya, tidak. Orang kan lebih banyak angkatan kerjanya ya laki-laki ya. Oke, tidak. Sip. Terakhir, kebutuhan pekerja perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Yang namanya kebutuhan itu menyesuaikan pasar ya. Karena angkatan kerja banyak laki-laki ya pasti yang lebih dicari pasti laki-laki. Jadi kebutuhan laki-lakinya akan tinggi. Jadi ini memperlemah, teman-teman. Oke, yuk silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Belum ada? Oke, kalau belum ada next ya. Nah, ini masih ngomongin memperlemah memperkuat, cuman beda tipe atau beda bentuk soal aja ya. Kalau ini teman-teman ini lebih mudah sih nyarinya. Jadi nanti kalian akan diberikan 2 argumen. Setelah itu kalian akan diberikan data atau fakta yang ada. Nanti fakta atau data tersebut itu lebih condong ke argumen yang mana? Condongnya tuh bisa berlawanan atau justru memperkuat. Kalau berlawanan ya memperlemah, kalau memperkuat ya dia memperkuat ya. Nah, coba sekarang kita lihat. Di sini manajer A itu bilang, teman-teman, banyak pekerja yang semangat bekerja itu karena mendapatkan gaji yang besar. Jadi manajer A itu bilang semangat kerja tuh gara-gara gaji, ya. Tapi manajer B mah bilangnya beda. Sebagian besar pekerja merasa bersemangat ketika mendapatkan kemandirian dalam bekerja. Oh, jadi semangat kerjanya gara-gara diberikan kemandirian. Itu menurut manajer B. Nah, ternyata di sini simpulannya adalah bukan simpulan, faktanya ya dari datanya menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Puskesmas X mencapai di perusahaan ya. Sebagian besar pekerja di perusahaan X mencapai target kerjanya ketika mereka bekerja dengan caranya sendiri. Oke, bekerja dengan caranya sendiri kan sama aja kata lain dari mandiri. Oke, jadi mencapai target itu kan salah satu tanda kalau dia semangat. Oh, semangat ya, gara-gara
diberikan kemandirian. Berarti dia lebih dekat sama manajer B yang ngomongin kemandirian. Dan sama-sama merasa semangat juga. Oh, berarti dia memperkuat dari manajer B. Gitu. Jadi jawabannya C. Ya. Gimana teman-teman? Paham? Atau masih bingung? Tanyain aja. Oke, lanjut ya. Nah, gantian sekarang kalian coba dulu yang nomor 14. Yuk, boleh dulu dibaca teksnya, Siva, silahkan. Petani A menyatakan padi yang diberikan pupuk kandang lebih banyak menghasilkan bulir padi daripada padi yang diberikan pupuk kompos. Petani B menyatakan padi yang ditanam pada musim hujan lebih baik menghasilkan bulir padi daripada padi yang ditanam pada musim kemarau. Survei dari beberapa petani menunjukkan bahwa produktivitas padi meningkat ketika menggunakan pupuk kandang. Oke, sok teman-teman, coba sendiri dulu. Yang mana? Yang A bukan, Kak. Oke, satu suara A. Memperkuat pernyataan petani A ya. Tadi kan petani yang ngomongin pupuk itu petani A ya. Nah, sekarang kita lihat memperkuat apa memperlemah. Tadi menurut petani A itu yang menghasilkan bulir lebih banyak pupuk kandang. Dari hasil survei, produktivitas padi meningkat ketika menggunakan pupuk kandang. Produktivitas itu ditandai dengan banyaknya bulir yang dihasilkan. Berarti benar, memperkuat petani A. Sip, gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman nomor 15. Masih mirip bentuk soalnya, masih sama ya. Yuk, Radiatan dibaca teksnya. Pengamat A mengatakan tingkat pendidikan memengaruhi seseorang untuk menjadi pengusaha. Pengamat B mengatakan masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi berpotensi menjadi pengusaha. Data BPS menunjukkan bahwa 47% pendidikan terakhir pengusaha adalah SMA atau SMK dan 26% diploma 4 atau semester 1. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Oke, sip. Yuk, teman-teman, kakak nggak bantu dulu. Kalian coba dulu. Menurut kalian jawabannya yang mana? Sok, kakak nggak kasih clue dulu. Silahkan teman-teman coba dulu. Udah ada yang nemu? Mau coba jawab? Silahkan. Ayo, teman-teman mau coba jawab? Silahkan. Yuk, siapa yang mau coba jawab? Coba dulu aja teman-teman. Yang B bukan, Kak. Kaila D. Coba satu suara. Yang lainnya gimana? Syifa, apa? Mau jawab apa? C. Apa Syifa? Sorry. C, Kak. C, oke. Yuk, teman-teman kita bahas. Pengamat A itu bilang tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang untuk menjadi pengusaha. Kalimat ini masih gantung. Maksudnya ngegantungnya gimana? Mempengaruhi itu bisa positif, bisa negatif. Maksudnya apa? Apakah yang tingkat pendidikannya tinggi lebih berpeluang jadi pengusaha atau kebalikannya? Yang tingkat pendidikan rendah lah yang berpeluang jadi pengusaha. Jadi itu masih gantung ya pengamat A tuh ya. Nah, kalau pengamat B itu udah lebih spesifik, teman-teman. Masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi berpotensi menjadi pengusaha. Jadi kalau kata pengamat B itu
semakin tinggi pendidikan, potensi jadi pengusahanya semakin besar. Oke, jadi berbanding lurus ya. Semakin tinggi pendidikan, potensi jadi pengusahanya semakin besar. Itu. Tapi data BPS-nya bilang gimana? Yang lebih banyak jadi pengusaha justru lulusan SMA dibandingkan S1. Kita tahu kan SMA sama S1 tuh lebih tingginya pendidikannya S1. Tapi ternyata yang jadi pengusaha lebih banyak yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Gitu. Berarti justru dia memperlemah pernyataan pengamat B. Jadi jawabannya adalah D, gitu ya. Kan pengamat B mah bilang makin tinggi pendidikan makin besar peluang jadi pengusaha. Tapi ternyata di lapangan pengusaha itu justru lebih banyak yang pendidikan terakhirnya SMA atau SMK. Ya, ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Kak. Oke, kalau belum ada lanjut ya. Nah, 16 ke bawah ini yang baru banget ya, teman-teman. Ini tentang menilai kualitas simpulan. Kalian udah belajar induktif ya. Di induktif suruh nyari simpulan. Belajar kuantor suruh nyari simpulan. Terus implikasi nyari simpulan. Ekivalensi logis nyari simpulan. Semuanya nyari simpulan. Nah, tapi di sini teksnya ada, simpulannya pun udah ada. Jadi kita bukan mencari simpulan, simpulannya sudah disediakan. Nah, tugas kita adalah menilai simpulan itu gimana, bener gak sih, salah gak sih, gitu. Nah, nanti akan ada 5 kualitas simpulan. Simpulan yang pertama itu adalah simpulan pasti benar. Kalau pasti benar itu ya sesuai dengan kaidah penarikan simpulan, bisa induktif, bisa kuantor, bisa implikasi. Ya, sesuai sama, kalau gampangnya sih sesuai rumus gitu. Kalau induktif walaupun nggak pakai rumus ya, gitu. Terus, kalau pernyataan pasti salah, itu kebalikannya, justru dia tidak sesuai. Misal, kalian baca, oh premisnya ini, simpulan yang seharusnya tuh misalnya ya, semua siswa kelas 12A suka catur. Oke? Sorry. Enggak, salah. Misalnya simpulan yang seharusnya itu, kakak kasih contoh sebagian. Sebagian siswa kelas 12A suka catur. Itu simpulan yang benar ya. Ternyata di soal dia bilang ya, semua siswa kelas 12A suka catur. Padahal simpulan yang seharusnya tuh sebagian doang yang suka catur. Kok di simpulan dia malah bilang semua, nah itu kan berlawanan. Ya, kita tahu nih di kuantor semua sama sebagian itu sesuatu yang berlawanan. Gitu. Ya. Lalu yang ketiga itu adalah simpulan mungkin benar. Nah, kalau mungkin benar ini gampangnya biasanya dia secara logika masuk, tapi nggak bisa disusun ke rumus, kayak gitu, nggak saklek gitu ya. Nah, terus juga bisa juga ada kemungkinan salah. Misal nanti ada 2 opsi. Oh, kalau opsi ini dia benar, tapi kalau dia opsi ini dia salah. Kayak gitu. Jadi masukinnya kemungkinan benar. Nah, untuk 2 terakhir ini yang lebih mudah, teman-teman. Yang pertama simpulan tidak relevan, artinya nggak ada hubungannya sama sekali antara teks dengan simpulan. Ya, gitu. Nah, lalu ada lagi informasi tidak cukup. Informasi tidak cukup itu ada informasi yang kurang atau ada informasi yang sengaja tidak disebutkan. Itu. Ya. Oke, ini teorinya singkatnya. Biar lebih jelas, kita lihat aja ke latihan soalnya ya. Nah, teman-teman kalau soal menilai kualitas simpulan tuh seringnya tentang syarat, teman-teman. Nah, coba kita lihat ya, nomor 16. Dalam beberapa bulan terakhir diberlakukan syarat bagi penumpang kereta api. Emang syaratnya apa ya untuk penumpang kereta api? Menunjukkan tiket, KTP, dan surat keterangan sehat kepada petugas stasiun. Oke, catat dulu syaratnya. Kalau mau jadi penumpang kereta api, penumpang KA ya, PKA, penumpang kereta api. Nah, syaratnya itu harus ada tiket.
lalu KTP. Nah, lalu yang terakhir surat keterangan sehat. Surat keterangan SK sehat gitulah ya. Nah, ini syaratnya. Karena pakai kata hubung dan, semua syarat harus terpenuhi. Kecuali kalau pakai kata hubung atau, boleh pilih salah satu, teman-teman. Lalu kenyataannya Ricky telah membeli tiket. Oke, syarat pertama dia berhasil. Ya, dan merasa dirinya sehat. Merasa sehat sama surat keterangan sehat sama apa beda, teman-teman? Beda, Kak. Beda ya. Nah, berarti yang kedua ini dia tidak memenuhi. Gitu ya. Lalu di sini, oke, bentar sebentar teman-teman. Nah, surat keterangan sehat ya. Oke, tadi beda ya. Itu di sini dia cuman ngerasanya sehat. Nah, terus yang selanjutnya ini yang jadi permasalahan adalah si KTP, teman-teman. Oke, KTP ini informasinya seperti apa? Ada informasinya? Oke. Informasi KTP ada, teman-teman? Nah, di sini informasi KTP itu tidak dicantumkan ya, gitu. Informasi KTP itu dia tidak dicantumkan, berarti ada informasi yang kurang. Oke, gitu teman-teman. Jadi tidak dicantumkan bukan berarti dia itu tidak punya KTP, nggak berarti gitu, tapi emang sengaja nggak ditulis. Jadi simpulan yang lebih tepatnya itu adalah informasinya tidak cukup, kayak gitu ya. Jadi lebih ke informasinya nggak cukup untuk menjawab ini teman-teman. Nah sebetulnya di sini pun yang tadi permasalahan merasa dirinya sehat, itu juga nggak cukup juga informasinya. Jadi dia tuh merasa sehat tuh karena emang ada surat sehat atau seperti apa, gitu ya. Jadi di sini lebih ke informasinya tidak cukup, seperti itu ya. Oke, jadi hati-hati kalau nggak ditulisin bukan berarti nggak ada, tapi informasinya nggak cukup. Itu deh ya. Jadi simpulan tidak bisa dinilai karena informasinya tidak cukup. Itu teman-teman ya. Contoh untuk yang tidak cukup. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang nomor 17 teman-teman. Masih ngomongin syarat. Jadi katanya kalau mau jadi diplomat ya, itu ada syaratnya. Apa aja? Harus menguasai beberapa bahasa asing dan menguasai ilmu hubungan internasional. Ada 2 syarat. Nah, lalu di kalimat selanjutnya dia bilang, beberapa mahasiswa jurusan HI menguasai lebih dari 1 bahasa asing. Nah, berarti di sini ya, kalau kita lihat syaratnya, beberapa dari mahasiswa jurusan HI ini menguasai lebih dari 1 bahasa asing. Berarti faktor yang pertama terpenuhi, teman-teman. Menguasai beberapa bahasa asing. Faktor yang kedua ya, atau syarat yang kedua, menguasai ilmu hubungan internasional. Si mahasiswa ini dia ada di jurusan hubungan internasional. Ya, gitu. Berarti harusnya dia menguasai dong ilmu HI itu. Syarat kedua itu terpenuhi. Sehingga simpulannya adalah ya, kalau syarat 1 sama syarat 2 terpenuhi, berarti bisa dong si beberapa mahasiswa ini menjadi diplomat atau calon diplomat. Ya, simpulan yang seharusnya beberapa mahasiswa itu calon diplomat. Itu yang benar. Tapi di teks dia bilang simpulannya, semua mahasiswa jurusan HI adalah calon diplomat. Gimana teman-teman? Kualitas simpulannya. Salah. Oke, kenapa pasti salahnya? Karena kalau di teks itu dia dibilang beberapa mahasiswa. Karena di simpulannya semua. Bener ya, kan yang memenuhi syarat cuma beberapa. Masa jadi semuanya? Oke, bener, pasti salah. Tip gara-gara ini ya, nih beberapa sama semua. Oke, lanjut ya. 18 ini gampang banget teman-teman, silahkan dicoba dulu sendiri ya.
Yo, silahkan Marwah dibaca dulu teksnya. Marwah, silahkan dibaca dulu teksnya. Oke, kalau belum bisa open mic, ayo siapa yang Marwah bisa dibaca? Apa mic yang nggak bisa ya kamu ya? Oke, mic-nya nggak nyala ya, ya udah Marwah apa tuh namanya? Yang lain dulu aja ya. Yuk, siapa teman-teman yang mau baca teksnya silahkan. Ayo, silahkan. Volunteer baca teksnya dulu, nomor 18. Saya mau, Kak. Ayo, silahkan. Juara umum pertandingan sepak bola diberikan panitia. Jika peserta mendapatkan jumlah gol terbanyak dan tidak pernah kalah serta tidak melakukan pelanggaran. Klub sepak bola A mendapatkan jumlah gol terbanyak dan tidak pernah kalah serta tidak melakukan pelanggaran. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah klub sepak bola A menjadi juara umum. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Oke, coba kalian coba dulu sebelum kakak jelasin. Masih ngomongin syarat ya. Yang A bukan, Kak. Oke, simpulan pasti benar ya. Coba kita lihat. Syarat jadi juara umum emang apa? Nih ya, jumlah gol terbanyak, tidak pernah kalah, serta tidak melakukan pelanggaran. Si klub sepak bola A memenuhi semua syaratnya gak? Gimana? Klub sepak bola A memenuhi semua syaratnya? Memenuhi ya. Berarti kalau memenuhi, klub sepak bola A jadi juara umum kan? Harusnya gitu kan? Ternyata simpulannya memang seperti itu. Iya. Jadi pasti benar. Oke, sip. Itu ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut ya. Sekarang ke nomor 19. Nah ini teksnya panjang lagi. Silahkan dibaca dulu. Yuk gantian. Siapa yang mau baca? Gimana? Aurel, boleh dibaca dulu? Gimana? Aurel, silahkan dibaca dulu teksnya. Dalam mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistika menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan dari sisi pengeluaran. Seseorang dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sebanyak 12% penduduk desa X memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah penduduk desa X dikategorikan miskin. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Oke, teman-teman. Jadi kalau kakak tanya, penduduk desa X yang dikategorikan miskin, ada berapa persen sih dari teks? Yuk, ada berapa persen teman-teman? Penduduk desa X yang dikategorikan miskin. 12%. Iya, 12, benar. Ada Kak. 12%. Betul. Pertanyaan kakak, 12% itu mewakili penduduk gak sih? Kalau angkanya 12%? Dalam 100 orang penduduk, ada 12 orang yang miskin. Boleh nggak kakak nyebut penduduk desa X tersebut tergolong miskin atau dikategorikan miskin? Bisa nggak? Kira-kira.
Nggak Yuk, bisa. gimana? Nggak bisa ya. Jadi 12% mah terlalu kecil. Nggak bisa kita anggap secara umum gitu. Padahal dari 100 itu cuma 12 doang yang miskin. Masa kita nyebut penduduk desa X itu miskin? Enggak. Betul. Sip. Jadi simpulannya pasti salah. Karena dia bilang penduduk desa X dikategorikan miskin. Gitu ya. Jadi simpulannya pasti salah. Gitu teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ya. Satu lagi teman-teman. Ini sama kakak dulu ya. Nih kakak jelasin dulu. Air dapat diminum. Ya ini syarat juga. Air dapat diminum itu syaratnya apa? Air dapat diminum ya. Oke, syarat pertama, airnya tidak berwarna. Apa tadi? Tidak berwarna. Oke, syarat kedua, tidak berbau. Syarat ketiga, tidak terkontaminasi bakteri virus. Syarat keempat, pH-nya ada di kisaran 6,5 sampai 8,5. Nah, ini syaratnya ya. Lalu, air mineral X tidak berwarna berarti memenuhi. Tidak berbau berarti memenuhi. Tidak terkontaminasi bakteri dan virus memenuhi. pH di atas 6. Ya, kalau pH di atas 6 berarti memenuhi enggak, teman-teman? Tadi syaratnya pH-nya 6,5 sampai 8,5. Kalau dia bilangnya pH di atas 6, itu memenuhi tidak? Gimana? pH di atas 6 memenuhi syarat yang 6,5 sampai 8,5 enggak? Kayaknya belum memenuhi kan. Gimana Kak Diatan? Menurut saya belum memenuhi. Belum. Oke. Kakak ambil sampel di atas 6 itu kan luas ya. Ambil 3 sampel deh. Bisa 6,2, bisa 7 misalnya ya. Atau bisa 14. Ini kan di atas 6 semua ya. Kalau 6,2 memenuhi nggak syarat itu? Memenuhi. 6,2 masuk ke syarat ini? Enggak. Enggak. Kalau 7 memenuhi nggak? Memenuhi. Oke. Kalau 14 memenuhi nggak? Enggak. Tidak ya? Oke. Nah ini teman-teman. Tergantung di atas 6 itu berapa. Kalau 7 dia bisa memenuhi. Tapi kalau 6,2 dia tidak bisa memenuhi. Jadi ada dua kemungkinan. Bisa iya, bisa enggak. Nah ini jawabannya adalah mungkin benar. Gitu deh. Oke, jadi ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Tergantung dari pH di atas 6 itu berapa. Gitu. Oke, teman-teman, 20 soal udah beres dibahas. Ada yang mau ditanyakan dulu atau diskusikan? Silahkan. Yuk, gimana? Silahkan teman-teman kalau masih bingung-bingung tanyain ya. Aman, teman-teman? Ada yang mau didiskusikan dulu? Aman, Kak. Iya, kenapa? Kenapa? Oke, kalau belum ada, ini kakak kirim dulu ya. Bentar. Bentar ya, teman-teman, kakak kirim dulu. Mana sih grup kita tuh? Rabu ya. Rabu, mana Rabu nih? Rabu. Bentar, teman-teman. Oke, teman-teman.
Kakak infoin dulu ya. Nah, jadi teman-teman seperti biasa ada post test, cuman post testnya nanti di luar jam aja. Kakak mau infoin dulu. Jangan lupa login lewat LMS ya. Dan jangan salah pilih judul. Judulnya menilai kualitas simpulan. Itu alurnya udah Kakak kirim di grup. Atau kalau teman-teman mau nyoba dulu sebelum lewat LMS boleh. Soalnya ada di yang tadi Kakak kirim ya. Dokumennya scroll aja ke yang paling bawah. Karena yang paling bawah itu isinya post test teman-teman. Boleh langsung lewat LMS, boleh mau dikerjain di sini dulu, baru input lewat LMS. Nah ini tolong yang udah beres input lewat LMS, tolong update di grup namanya ya. Nanti kakak bikinin itunya dulu, terus nanti kalian tolong update di grup. Kayak gitu. Oke, jelas untuk post test teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk post test? Jelas, Kak. Oke, sip. Nah satu lagi kakak minta tolong, ntar ya kakak kirim dulu. Teman-teman setiap habis pembelajaran ya diminta untuk merating guru. Silakan teman-teman rating ya. Kakak kirim juga linknya di grup. Mana nih? Ini P2, P1, P3 ya. Nah, teman-teman kakak, salah lagi, saya salah ngirim, bentar. Benar gak sih? Iya benar. Nah, udah kakak kirim ke grup juga ya. Jadi teman-teman tolong rating, terus nanti kalian pilih cabangnya BP Online SMA. Nama kakak itu nama lengkap tuh ada ya, Nisa Mirajun Muparikoh. Nanti kalau kak, kok nama Nisa Mirajun Muparikohnya ada 2, teman-teman pilih aja yang paling atas. Kayak gitu ya. Oke, jadi kakak minta tolong teman-teman sebelum kita tutup bisa dibuka dulu ratingnya ya. Kecuali kalau yang lagi susah akses ke internet itu nggak apa-apa. Oke. Yuk, masih ada waktu 2 menit lagi. Silahkan teman-teman tolong diisi dulu ratingnya ya. Sambil nunggu, kira-kira ada yang mau didiskusikan dulu atau ditanyakan dulu teman-teman terkait PU atau soal-soal yang tadi bebas. Oke, teman-teman. Setelah ini kalian langsung kerjain post testnya ya.